pelajaran SMK Kristen Elim yang sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas semua pertolongan, perlindungan yang telah Tuhan nyatakan di setiap kehidupan kita anak-anaknya. Saat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sesuai dengan judul perikop di sini adik-adik, yaitu hidup orang Kristen. Nah, siapakah orang Kristen itu adik-adik? Yaitu adik-adik, yaitu Kak Andias dan adik-adik semuanya. Nah, di sini dikatakan bahwa bagaimanakah hidup orang Kristen ini? Bagaimanakah kehidupan Kak Andias ini dan adik-adik semua? Tadi kita sudah baca adik-adik. Yang pertama yaitu harus bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Ini benar-benar perjuangan yang dalam melakukan tentang penguasaan diri ini. Apalagi masih anak muda ya, masih tidak begitu mudah untuk menguasai diri dalam menghadapi apapun ya. Tetapi adik-adik, firman Tuhan mengajak kita ya untuk mempelajari bagaimanakah hidup orang Kristen itu yang sesungguhnya. Adik-adik, dalam hal ini kita harus bisa menguasai diri. Dalam hal ini yaitu kita harus memelihara yang namanya kesabaran. Ketika ada sesuatu yang membuat kita memang sebenarnya marah, jengkel, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini adik-adik, kita harus belajar untuk harus bisa mampu menguasai diri, harus menahan emosi, harus sabar menghadapinya, sehingga diri adik-adik nanti bisa menjadi tenang. Dan apa kata selanjutnya adik-adik? Ketika diri adik-adik nanti merasa tenang, maka adik-adik bisa berdoa. Itu sangat benar adik-adik ya, dan Kandias juga sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Jadi ketika kita tenang, perasaan kita tenang, pemikiran kita tenang, maka kita bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya adik-adik, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan itu membuat kita tidak bisa mampu menguasai diri dan kehidupan kita menjadi tidak tenang, kehidupan kita menjadi gelisah, khawatir, cemas, bimbang dan sebagainya, maka perasaan kita tidak tenang, akhirnya kita tidak bisa berdoa dengan baik, kita tidak bisa berdoa dengan tenang. Jadi saat ini adik-adik, yang pertama yang harus kita belajar bahwa hidup orang Kristen itu adalah, hidup kita itu adalah harus menguasai diri, menjadi tenang sehingga kita bisa berdoa. Dan selanjutnya adik-adik yaitu mengasihi, yang mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, di sini adik-adik bukan hanya mengasihi diri sendiri, tetapi di sini firman Tuhan mengajak kita juga untuk mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi sahabat kita, mengasihi orang tua kita, kakak, adik, mengasihi bapak ibu guru di sekolah, mengasihi setiap orang-orang yang ada di luar sana. Ya, karena itu merupakan sifat kita sebagai orang-orang Kristen, sifat kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi, dan kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita juga harus melanjutkan itu, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan selanjutnya adik dikatakan di sini bahwa berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dalam kehidupan kita ini juga adik mungkin kita melihat
ada teman-teman yang lagi membutuhkan pertolongan, ada teman-teman atau orang-orang di luar sana yang memerlukan tumpangan tangan atau memerlukan bantuan dari kita dan lain sebagainya. Nah, adik-adik di sini ketika adik-adik mampu menolong mereka, ketika adik-adik mampu untuk membantu mereka, jangan pernah tahan adik-adik. Adik-adik langsung melakukannya. Ketika adik-adik melakukan semuanya, adik-adik tidak sia-sia, tetapi Tuhan memperhitungkan semuanya kepada adik-adik. Dan selanjutnya adik-adik di sini dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan mengajak kita lagi adik-adik, di mana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani seorang dengan yang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Sama seperti Tuhan juga telah melayani kita, melayani murid-muridnya, demikian pula kehidupan kita adik-adik, kita tetap belajar daripada Tuhan Yesus. Kita harus belajar melayani satu dengan yang lain, memperlengkapi satu dengan yang lain, dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Firman Tuhan tadi mengatakan ketika adik-adik melayani orang lain dengan memberitakan kebenaran, adik-adik jangan tahan, adik-adik harus melakukan hal demikian. Ya, kalau itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan adik-adik untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain, adik-adik harus melakukan hal yang demikian. Jadi adik-adik, kebenaran firman Tuhan dan renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu kita belajar di sini bahwa hidup orang Kristen itu, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu, yang pertama tadi yang kami sampaikan yaitu harus mampu menguasai diri sehingga kehidupan kita menjadi tenang, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu tadi, yaitu tetap mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dan ketika tadi yaitu selalu memberikan tumpangan atau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan yang terakhir tadi yaitu melayani satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan Yesus telah melayani Kandias dan adik-adik semua. Jadi biarlah renungan kita pada saat pagi hari ini adik-adik boleh menjadi kekuatan, bahkan boleh menjadi renungan kita, menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini adik-adik menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sehingga ketika orang lain